Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang data yang diinputkan di spreadsheet atau Excel. Kemarin kita sudah membahas yang pertama data label, kemudian value, kemudian sedikit kita kemarin membahas tentang formula atau function, yang sekarang adalah date atau time. Jadi ini perlakuannya berbeda antara keempatnya ini. Kita bahas tentang date and time. Kita mulai dengan yang date dulu. Date atau tanggal, cara menginputnya di Excel itu ada dua macam. Bisa langsung dengan menginputnya, misalnya kita input 31 Desember 2019 misalnya. Kita coba menginput seperti ini, 31 tanggalnya di depan, kemudian bulannya di tengah. Kita coba enter. Nah, ini berarti rapat kanan. Kita coba, terkadang pada saat nginput bulan, kemudian bulannya terletak di tengah atau tanggalnya di awal, itu kadang rapat kiri. Kita coba bulannya dulu, kemudian tanggal 31, kemudian 2019, ini rapat kiri. Berbeda ya. Kita mesti ingat tentang rumusnya kemarin, bahwa kalau suatu data itu dirapat kirikan oleh Excel pada saat posisi default standar, maka data tersebut akan dianggap sebagai data label. Artinya data yang kedua ini adalah data label. Kalau data yang pertama ini adalah data tanggal, karena benar. Artinya benar, kita mengetahui benar adalah data ini dirapatkan kanan oleh Excel. Jadi untuk sistem yang dipakai laptop saya yang saya pakai ini adalah menggunakan untuk menginput tanggal harus didahului dengan tanggal dulu baru bulan. Jadi ada mungkin laptop Anda yang harus nginput bulan dulu baru tanggal. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan pada saat kita kemarin menulis rumus atau menulis function. Nah, di sini punya saya titik koma, ya. Kalau punya Anda mungkin koma. Nah, ini ada hubungannya dengan control panel. Jadi setup di control panel itu regionnya. Jadi Anda masuk ke control panel, ya. Kemudian masuk region. Kalau Anda pilih Indonesia, hasilnya seperti ini. Formatnya menggunakan format Indonesia. Jadi kalau kita ngetik Indonesia, tanggalnya akan terletak di awal. Kalau Amerika atau USA, ya, tanggalnya terletak di tengah. Nah, kita bisa ngetik tanggal, hanya tanggalnya saja dan bulannya saja. Misalnya 3 April. Nah, ini 3 April ini bulannya 4, tanggalnya 3, dan otomatis nanti tahunnya adalah tahun yang bersangkutan. Kebetulan sekarang adalah tahun 2020. Sehingga Anda tidak perlu input tahunnya kalau memang Anda ingin input tahun yang bersangkutan. Nah, kalau kita sudah bisa menginput tanggal, artinya punya saya tanggalnya adalah di awal. Kita coba ngetik beberapa tanggal, misalnya 5 November, 30 14 September 2013. Nah, kita coba input tanggal lahir kita, misalnya Anda lahir tahun 12 April 1995 misalnya tanggal lahir. Nah, ini tanggal dalam bentuk standarnya. Jadi pada saat kita input hanya tanggal dan bulannya akan tampil seperti ini. Kalau kita lengkap seperti ini. Kita bisa menginput tanggal dengan menggunakan fungsi date. Ya, ada cara untuk menggunakan fungsi date. Jadi ada
setelah kita menggunakan ini, kita bisa menggunakan fungsi date, misalnya date, ya, date, ini tekan tab, kemudian di sini tertulis year-nya misalnya 2020. Nah, kemudian di situ titik koma, hati-hati di sini, kalau komputer Anda di situ mencontohkan koma, Anda juga harus koma. Month-nya, bulannya, misalnya April, kemudian tahunnya, harinya atau tanggalnya ada tanggal 3, untuk enter. Nah, ini sama. Oh sorry, ini harus 2020, sorry ya, 2020. Jadi dianggap 11/2020. Coba kita letakkan di sini. Nah, kemudian 5 November, kita date, kemudian 2020, kemudian November 11, tanggalnya 5, untuk enter. Nah, sama yang bawah, date 2013, kemudian September, kemudian tanggalnya 14, untuk enter. Jadi kita bisa menginput tanggal dengan menggunakan fungsi date, ya. Rumusnya seperti ini, kita sesuaikan, atau menginput langsung. Karena kalau menginput langsung kadang tidak bisa, karena ada format yang mungkin Anda tidak ketahui dari selnya tersebut. Oke, kalau kita sudah bisa ngetik tanggal, selanjutnya adalah merubah tampilan tanggal yang defaultnya seperti ini. Kita coba input tanggal, merubah tampilan tanggal. Caranya format cell atau Ctrl 1, nah, kemudian kita pilih number, ya, number, kemudian date. Nah, di sini Anda pilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini misalnya tahunnya dulu, atau kayak gini format Indonesia, atau Anda bisa memilih Indonesia, kemudian OK, dilebarkan. Yang sebelah kanan misalnya Ctrl 1, date, Anda cari English USA misalnya. Inggris Indonesia. Nah, ini, ya. Anda bisa memilih tampilan-tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Di sini ada 3 April dan seterusnya. Ya, ini menggunakan format cell, kemudian date. Kemudian kita juga bisa menggunakan format khusus, yaitu custom misalnya, ya. Anda menginginkan tampilan yang agak aneh, misalnya custom. Nah, di sini ada Anda tadi sudah memilih Inggris dan Indonesia, ya. Di sini ada kodenya. Jadi untuk memancing agar kode-kode itu ada di sini, pertama tadi kita memilih negara-negara yang Anda butuhkan, kemudian bisa di custom, bisa diedit sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi rumusnya, kalau di sini, ya, misalnya sekarang Anda tanggal saja, jadi seperti ini, ya. Ini END berarti Inggris, ya. Tanggal saja seperti ini. Kalau D-nya 2, kalau D-nya 3, ini muncul Friday, berarti hari. Nah, ini kalau D-nya 4 muncul seperti ini. Kemudian Anda bisa spasi. Nah, kemudian baru tanggal. Nah, kemudian koma, misalnya, ya. Kemudian bulannya menggunakan angka atau bulannya berarti huruf M, man. Nah, ini, ya. Kalau M-nya 1, M-nya 2 seperti itu, M-nya 3 seperti itu. Kalau M-nya 4 otomatis dash, ya, Desember. Nah, April begitu, ya. Koma, YY, ya.
Anda lengkapi YYY, hasilnya juga seperti itu. Jadi dengan menggunakan format ini Anda bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, jadi Friday November ini harinya bahasa Inggris, bulannya Indonesia. Karena tadi kita tadi memilih formatnya di sini tadi English Indonesia. Nah, Anda bisa memilih English USA. Nah, ini United States. Nah, jadi misalnya ini. Kemudian kita lihat coba di sini United States ada enggak? Oh, harus di OK dulu ya. Ya mungkin ya, harus di OK dulu. Kita pilih nah ini Mars ini ya. Custom. Oh, belum muncul ya. Jadi harus dipancing dulu agar muncul di situ. Ini muncul ini ya. Di sini Anda bisa memodifikasi seperti tadi ya. Misalnya harinya, berarti Anda pengen menambahkan hari di tengah-tengahnya sini ya bisa aja. Ya, bisa. Oke. Ini untuk tanggal. Jadi untuk penampilan tanggal, caranya merubah tampilan tanggal seperti itu. Ya. Sekarang coba kalau Anda sudah menguasai tentang merubah tampilan tanggal, sekarang kita coba menghitung. Untuk menghitung tanggal, sebagai contoh misalnya, sesuai dengan yang ada di panduan, tanggal nikah, misalnya nikah, kemudian tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun. Nah, di sini tanggalnya misalnya 12 Desember 12 Desember 2011. Nah, ini tanggalnya 1/3 tahunnya 1980, tanggal lahir. Nah, ini kita misalnya menghitung tanggal ini ya. Untuk menghitung tanggal ini perlu cara khusus. Sebelum menghitung tanggal itu, misalnya kita pengen tanggal lahir Anda, misalnya kita ngitung dulu sebelumnya, misalnya tanggal lahir Anda tadi misalnya 12 April 1985. Sekarang tanggal, misalnya sekarang tanggal 11 Juni. Anda bisa menghitungnya sama dengan ini dikurangi ini. Hasilnya adalah hari. Hasilnya kok tanggal? Nah, ini Anda bisa merubah tampilannya menjadi format koma atau angka. Ini kan format date ya, terkena pengaruh di atasnya, Anda bisa kembalikan menjadi format tanggal, format angka, sehingga hasilnya 9193 hari. Kalau Anda ingin menghitung menjadi tahun, Anda tinggal membagi dengan angka 360 dengan asumsi 1 tahun itu 360 hari. Nah, ini 25 tahun lebih 25,5 tahun ya. Ini caranya seperti itu. Nah, kalau kita ngitung yang di bawah ini ya, ini tahunnya, tahun nikah sudah diketahui. Jadi nikah dia umur berapa? Nah, jawabannya bagaimana? Tanggal ini, tanggal nikah dikurangi tanggal kelahiran dia. Sedangkan tanggal nikah sudah berbentuk tanggal, tanggal lahir masih berbentuk angka. Angka ini kita konversi menjadi tanggal dengan menggunakan fungsi date tadi. Ya. Jadi ini supaya menjadi tanggal, kita rubah menjadi tanggal date. Ya. Kemudian di sini year-nya ini, kemudian month-nya ini, sorry bukan koma ya, titik koma.
monthnya ini, kemudian tanggalnya adalah ini, kurung tutup, ini menjadi tanggal. Nah, sekarang kita kalau sudah berbentuk seperti ini, kita tinggal ngurangkan seperti yang di atas tadi. Kalau ada langsung, misalnya tanggal nikah dikurangi tanggal lahir, berarti ya tanggal nikah ini dikurangi tanggal lahir, date, tahunnya ini, kemudian bulannya ini, kemudian tanggalnya ini. Nah, kemudian ini dibagi 360. Nah, hasilnya seperti ini. Anda rubah menjadi tampilan angka, dikecilkan. Nah, 32 tahun dia nikah. Ini kalau menghitung tanggal. Jadi cara menghitung tanggalnya seperti itu. Anda bisa mempraktekannya, menambah sesuai yang ada di buku panduan. Kemudian ada fungsi-fungsi tanggal yang lain. Misalnya setelah ini tadi kita menggabung menjadi satu, ya. Sebaliknya ini kita mempreteli untuk mengambil tanggalnya. Jadi misalnya ini kalau kebetulan di sini 12 sama angka 12. Coba kita ambil angka yang ada di sini. Misalnya kita mengambil angka 5 atau tanggalnya, itu fungsinya adalah D ini, ya, D. Kemudian kita klik ini 5. Kalau bulan berarti man. Ini. Nah, 9. Tahun, year, dan seterusnya, ya. Ada fungsi yang lain, Anda bisa mencoba, misalnya now. Itu sekarang ini, ya, kebetulan saya sekarang jam 21, kemudian 11 Juni 2020. Jadi ada now, ada today. Today. Nah, ini kalau today nggak pakai jam, kalau now pakai jam. Oke, ini untuk tanggal. Anda bisa mencoba latihan yang ada di buku panduan. Ini saya kira date Anda sudah memahami. Sekarang time, waktu. Nah, ini waktu juga agak khusus. Sebagai contoh, waktu nulisnya harus menggunakan titik 2. Jadi misalnya jam 7:40. Ini 7 pagi, ya. Walaupun nggak ada AM-nya, berarti ini 7 pagi. Jam 7:40 tapi sore. Anda bisa menambahkan PM. Nah, ya. Kemudian ada juga Anda misalnya 19:40. Nah, ini nggak perlu pakai PM lagi. Ya. Ini cara menulis jam pakai titik 2. Walaupun tampilannya di sini adalah titik, karena format yang saya pakai adalah format Indonesia, ya. Format Indonesia yang mestinya juga titik 2, ya. Tapi di sini tampilannya menggunakan titik. No problem, Anda bisa merubah tampilannya. Ctrl 1, kita pilih time. Nah, di sini Anda bisa memilih kalau Indonesia memang titik, ya. Kalau mau titik 2, Anda bisa USA dan seterusnya, atau menggunakan custom misalnya, ya. Kita hapus semuanya. Kalau jam berarti hours, ya. Kemudian titik 2, minute, ya. Kemudian detik, second. Nah, Anda pengen tambah AM, PM, AM garis miring PM. Nah, begitu, ya. Anda bisa memformat sendiri sesuai dengan kebutuhan di custom. Anda ingin meniadakan detiknya juga boleh. Misalnya hanya itu hours-nya ditaruh di belakang juga memungkinkan sesuai dengan keperluan. Ya. Sekarang untuk merubah jam Anda sudah bisa. Kita perhitungannya.
sebelum perhitungan menggunakan rumus time dulu. Jadi time di sini, time ya, jamnya berapa? 7. Di sini bukan titik 2 lagi, tapi sesuai dengan penulisan suatu formula bahwa antar variabel dipisahkan dengan titik koma. Menitnya 40. Secondnya nggak ada, kita kasih 0. Nah, ini jam lagi. Kalau jam 7 sore, ya Anda time 19, titik koma 40, titik koma 0 kurang tutup. Begitu cara menggunakan fungsi time. Oke, sekarang tentang perhitungan. Untuk menghitung time, nah ini agak berbeda. Karena time, waktu itu berputar maksimal angka 24, sedangkan angka itu mulai minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Jadi, ketika misalnya Anda menghitung jam 7.40, ini kalau ditambah 20 menit atau ditambah 2 jam jadinya berapa? Misalnya angka 2. 2 di sini Anda asumsikan sebagai jam. Maka sama dengan ini ditambah 2. Nah, antara data ini dengan data ini berbeda, sehingga data ini sudah berbentuk jam, data ini berbentuk angka, maka angkanya yang dijadikan jam, karena hasilnya nanti kan format jam juga, nggak mungkin format angka di sini nanti. Jadinya misalnya jam 7.40 tambah 2 jam, hasilnya kan 9.40. Jadi 9.40 itu format tampilan jam, sehingga dua angka ini, dua yang berbentuk value angka ini harus Anda rubah menjadi jam. Nah, konversi dari angka ke jam atau jam ke angka itu menggunakan angka 24. Kalau angka ke jam itu dibagi, kalau jam ke angka itu dikali. Ini jam ke angka. Nah, ini sedangkan ini adalah angka. Angka dijadikan jam. Ya, karena angka itu tak terhingga, maka kalau dijadikan jam itu dibagi. Itu jadi cara mengingatnya gampang. Nah, ini dibagi 24. Kalau ini kita anggap sebagai jam, angka 2 ini, enter. Nah, hasilnya 9.40 AM. Lagi misalnya, ini kita anggap sebagai 20 ini sebagai menit. Misalnya kita tambahkan dengan ini ya, ditambah ini sebagai menit, berarti dikali. Dibagi ya, ini angka ya, angka dibagi 24 menjadi jam, kemudian karena ini menit dibagi menjadi jam ke menit bagi 60. Nah, jadi 7.40 tambah 20 menit jam 8. Semoga bisa dipahami ya. Ini sebaliknya sekarang. Kalau ini tadi dari angka dijadikan jam, ya, ini angka, karena kita ingin menghasilkan tampilan jam. Nah, sekarang kita sebaliknya. Kalau misalnya kita kembalikan 9.40 dikurangi 7.40 itu berapa menit? Ya, ini berapa menit? Kebalikannya ya. Jadi hasilnya ini nanti adalah dalam bentuk angka. Ya, di sini nanti dalam bentuk angka. Sedangkan yang mau kita hitung, ini dan ini bentuknya jam. Jadi jam ini nanti harus dijadikan dalam bentuk format angka. Jadi 9.40 dikurangi ini. Nah, ini hasilnya, ini karena jam, ya. Ini sama-sama jamnya harus jadikan angka, dikali 24. Ini dalam bentuk jam. Ya. Dalam bentuk jam. Ini, ya. Nah, dalam bentuk jam maksudnya 2 jam maksudnya ya. Kalau Anda ingin menjadikan ini bentuk menit, berarti dikali 60. Nah, 120 menit 2 jam kan 120 menit.
Nah, ini juga sama. 20 ini Anda anggap sebagai apa? Ini kita ya. Ini dikurangi ini menjadi berapa menit? Nah, ya, Anda mengurangi ini, rumusnya sama dengan di atas, berarti tadi ya, Anda tinggal mengcopy ke bawah. Begitu. Nah, begitu juga untuk misalnya jam yang terpisah. Jadi misalnya jamnya ini jam, ini menit, ini detik. Nah, kemudian ini start ya, ini end misalnya ya, ini end-nya. Jadi end-nya jam menit detik, ini startnya misalnya startnya jam 6.00 pagi ya. Kemudian berakhirnya misalnya jam 10 lebih 45, detiknya misalnya 20. Nah, misalnya ya. Ini berapa detik, berapa menit atau lama ya. Kalau kita menghitung lama, berarti sama dengan ya, ini jadikan jam dulu, kita rangkum menjadi jam, sama dengan tanggal tadi ya, kita tulis time ya, kemudian jamnya mana, jamnya ini, kemudian menitnya mana, menitnya ini, detiknya mana, ini. Nah, dikurangi start, lamanya berapa jam. Di sini nanti yang kita inginkan otomatis dalam bentuk angka, berarti hasilnya ini dikali 24. Kalau hasilnya dalam bentuk jam, kalau ingin dalam bentuk menit kali 60, kalau ingin detik ya kali 60 lagi. Nah, ini lamanya. Nah, 285 menit. Tadi kenapa? Ini dalam bentuk format jam ya, ini terpengaruh oleh rumus-rumus yang ada di sini ya. Jadi ini formatnya menjadi jam, padahal mestinya ini dalam bentuk angka ya. Jadi Anda jadikan angka. Jadi kalau untuk mempercepat angka, tampilan angka menjadi angka, kita tinggal menekan ini. Sebaliknya, kalau kita ingin mempreteli, kalau ini tadi menjadikan satu dari angka menjadi jam ya, yang terpisah antara jam, menit, detik. Untuk mempreteli suatu format ini sama aja ya. Nah, jam berapa ini? Nah, saya cari jam berapa? Jam 20 karena PM ya. Jadi D3 itu ini jam 8 PM menjadi angka 20 kalau kita ingin mengambil jamnya saja. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita kembali lagi ke sini. Jadi misalnya Anda ingin menampilkan harinya di sini ya. Kita tadi belum ya. Ini hari apa? Tanggal 12 ini. Anda bisa sama dengan ini ya. Kemudian kita format menjadi Nah, ini hari Senin ya. Ini menjadi hari Senin, atau menggunakan fungsi weekday. Nah, ini weekday, kemudian ini hari Senin ya. Weekday karena hari Senin. Sebenarnya weekday-nya hasil dari fungsi weekday itu adalah angka. Jadi misalnya di sini weekday, ini tadi sudah kena pengaruh dari fungsi dari custom tadi ya, ini menjadi hari Senin. Kalau ini kita enter hasilnya angka 5, itu berarti dimulai dari Senin 1, Selasa 2, Rabu 3, Kamis 4, Jumat 5. Berarti ini
menjadi hari Jumat mestinya. Kalau kita rubah tampilannya dengan menggunakan DDDD. Oh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, mulai minggu ya. Sorry, mulai minggu. Ya, jadi mulai minggu. Ya, semoga bisa dipahami.